Halo penghuni jagat YouTube, selamat datang lagi di channel Tahukah Kamu? Kali ini Mimin bakal membahas topik yang agak ekstrim, yaitu tentang ritual-ritual keagamaan yang tak lazim yang pernah dilakukan manusia di dunia ini. Dan tujuan dari video ini hanya untuk menambah wawasan saja ya. Ternyata ada loh hal-hal yang mungkin kita anggap bakal gak ada di masa sekarang tapi ternyata ada di masa lampau bahkan sampai saat ini, apalagi hal yang sensitif seperti keagamaan. Langsung saja daripada penasaran, apa saja ritual-ritual keagamaan paling gila dan ekstrim menurut Tahukah Kamu? 1. Pengorbanan anak. Praktik sihir merupakan hal umum yang terjadi di beberapa negara Afrika, termasuk di Uganda. Praktik ini juga melibatkan pengorbanan manusia. Bahkan tak sedikit yang menjadi korban dalam praktik ini adalah anak-anak. Ritual ini sebenarnya merupakan praktik terlarang yang tidak diakui pihak berwenang meski sebagian menutup mata atas hal ini. Mereka membawakan darah, maupun potongan tubuhnya yang kemudian akan dipersembahkan kepada roh. Sementara itu mantan dukun yang kini berkampanye untuk mengakhiri pengorbanan anak, mengaku telah membunuh 70 orang termasuk anaknya sendiri. Menurut laporan, pemerintah Uganda menyebut bahwa pengorbanan manusia terus meningkat dan kejahatan termasuk penculikan anak terus bermunculan. Di samping itu, kemarahan publik biasanya dilampiaskan dengan membakar kuil-kuil penyihir yang sangat aktif di Uganda. Menurut pengakuan para dukun, klien yang datang kepadanya adalah untuk mencari kekayaan. Mereka menangkap anak-anak orang lain, membawa hati dan darahnya ke sini untuk tumbal dipersembahkan kepada arwah. Mereka meletakkannya di dalam kaleng dan meletakkannya di bawah pohon di mana arwah akan datang. 2. Flagellation Syiah. Ritual berdarah atau self-flagellation merupakan ekspresi penyesalan dan rasa bersalah, karena tidak menyelamatkan Husain saat pertempuran Karbala pada 680 setelah Masehi. Kematian Husain pada peristiwa tersebut menandai perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah. Ritual ini diadakan pada hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram, melibatkan seluruh kalangan, pria, wanita, hingga anak-anak. Dengan mengenakan pakaian serba putih, para peserta mengikuti prosesi menggoreskan senjata tajam atau mencambuk tubuh sendiri hingga mereka berlumuran darah. Sebelum ritual melukai diri dimulai, para peserta berkumpul pada pukul 6 pagi waktu setempat untuk mendengarkan pidato pengisi khotbah, Sayyid Hasan Nasrallah, yang menceritakan kisah Imam Husain dan penderitaan yang ia alami sebelum kematiannya. Tepat saat pengkhotbah menceritakan kisah kematian Imam Husain, sambil berteriak Haidar, para peserta mulai memukuli atau melukai kepala mereka hingga menimbulkan rasa sakit pada diri sendiri. Bahkan, anak-anak yang menghadiri ritual tersebut juga ikut melukai bagian kepala mereka dengan benda tajam. Meskipun ritual berdarah ini telah menyebabkan wabah HTLV-1, sampai sekarang ritual ini belum secara resmi ditetapkan sebagai kegiatan yang berisiko atas penularan virus-virus mematikan. Padahal ritual ini jamak dilakukan oleh banyak kelompok Syiah di berbagai belahan dunia. 3. Sokushinbutsu. Terdapat praktik mumifikasi yang diajarkan oleh seorang biksu dari Jepang bernama Kukai. Praktik mumifikasi ini bertujuan sebagai tindakan kedisiplinan dan bentuk dedikasi terakhir terhadap suatu kepercayaan yaitu dengan melakukan mumifikasi diri. Ritual mumifikasi ini dikenal dengan nama Sokushinbutsu, sebuah proses panjang seorang biksu yang tentunya membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk dapat melihat apakah proses mumifikasi tersebut berhasil atau gagal. Jika diketahui berhasil, maka biksu yang telah menjadi mumi tersebut akan ditempatkan di sebuah kuil untuk dihormati dan disembah. Perjalanan Sokushinbutsu ini dimulai pada tahun 804 Masehi. Kukai, yang merupakan seorang biksu Buddha yang terkenal melakukan perjalanan ke Tang, Tiongkok untuk memperdalam ajaran Buddhisme esoterik. Pada 806 Masehi, setelah diinisiasi sebagai penguasa garis keturunan esoterik, Kukai pulang ke tempat asalnya dengan membawa beberapa teks Buddhisme esoterik, yang sebagian besar merupakan ajaran baru di Jepang. Kukai dengan serius menekuni dan merumuskan ajaran Buddhisme esoterik berdasarkan dengan pengetahuan yang didapatnya ketika melakukan perjalanan di Tiongkok. Sejak saat itu, ia menjadi tokoh penyebar ajaran Buddhisme esoterik di Jepang dan mendirikan sekolah bernama Shingon. Pada tahun 1879, praktek Sokushinbutsu dilarang oleh pemerintah Meiji yang saat itu berkuasa di Jepang. Ketika itu Jepang diketahui tengah melakukan upaya modernisasi. Sejak saat itu pula, tidak ada lagi kasus mumifikasi yang terjadi. Hingga saat ini, Sokushinbutsu masih diabadikan di berbagai kuil, di mana mereka disembah sebagai peninggalan dan sebagai Buddha hidup.
Bagi orang-orang yang menganut keyakinan eskatologis, mempercayai bila di masa depan ketika akhir zaman tiba, para biksu yang berhasil menjadi Shokushinbutsu akan bangun dan membantu umat manusia. 4. Penyaliban. Setidaknya 17 orang pria akan dipaku di atas salib dalam peringatan Jumat Agung di San Juan, Filipina. Ritual ini telah dilakukan selama bertahun-tahun di negara penganut Katolik terbesar di Asia Tenggara itu. Pemuda-pemuda berkostum prajurit Romawi menyeret tubuh mereka melintasi San Juan ke arah alun-alun di mana dia menjalani penyaliban. Paku yang digunakan dalam penyaliban tersebut menembus kedua tangan dan kaki, namun tidak sampai menahan beban para pelaku ritual. Mereka disalib selama beberapa menit sebelum diturunkan dan diberi pengobatan. Ritual serupa juga dilakukan di desa-desa lainnya di Filipina yang 80 juta penduduknya menganut agama Katolik. Penyaliban dilakukan pada Jumat Agung yang dipercaya sebagai saat di mana Yesus Kristus dipaku di atas salib untuk menebus dosa manusia. Meski merupakan sebuah bukti kepercayaan kepada Tuhan, ritual penyaliban ternyata mendapat kritik dari gereja yang menganggap penyaliban terlalu ekstrim untuk dilakukan. Gereja tidak menganjurkan aksi ekstrim semacam ini karena Yesus Kristus telah menjalaninya untuk kita semua. Kita tidak perlu untuk mengulanginya, kata Pendeta Douglas Badong dari Gereja Katolik Quiapo di Manila. Sementara Kepala Desa San Juan, Claro Tolentino mengatakan bahwa penyaliban dan penderaan diri telah menjadi tradisi dan bagian dari budaya di Filipina, dan hal itu harus dihormati. 5. Okipa. Ritual satu ini benar-benar menyeramkan, pasalnya ia dilakukan dengan cara yang bisa dibilang sadis bahkan di luar batas kewajaran. Okipa sendiri bagi suku Mandan adalah hal penting. Selain membuat mereka lebih dekat dengan Sang Pencipta, ritual ini juga sekalian jadi bukti kedewasaan. Sama seperti ritual keagamaan lainnya, Okipa punya semacam aturan-aturan khusus dalam tata cara pelaksanaannya. Ritual ini secara umum hanya boleh diikuti oleh para pria saja. Wanita sama sekali dilarang untuk ikut campur. Bahkan melihat atau mengintip saja mereka tidak diperbolehkan untuk itu. Okipa sendiri sebagian besar kegiatannya dilakukan di dalam ruangan yang berbentuk gubuk-gubuk. Sedangkan untuk waktunya sendiri, lazimnya adalah pada saat musim panas. Ritual ini sendiri sudah ada sejak ratusan tahun. Tak ada persiapan khusus dalam ritual Okipa kecuali gubuk dan juga para pria-pria yang menjalaninya. Untuk para pria, sebelum melakukan ini mereka diwajibkan untuk melakukan puasa. Puasanya sendiri cukup ekstrim dan tak semua orang sanggup untuk melakukannya. Secara umum sama si puasanya, hanya saja waktunya lebih lama yakni 4 hari berturut-turut. Puasanya sendiri tak hanya dilarang makan dan minum, tapi juga tidur. Bayangkan, bagaimana rasanya berpuasa dengan syarat seperti ini. Tentu luar biasa sengsara, meskipun memang takkan pernah membunuh manusia. Setelah ritual puasa ini selesai, barulah para pria masuk ke sajian utama Okipa. Mengingat ini adalah ritual keagamaan, maka menjalaninya pun harus dengan ikhlas. Makanya, para tetua suku Mandan selalu mengingatkan para peserta Okipa untuk selalu tersenyum ketika menjalani ritual menyakitkan ini. Tersenyum saat prosesi puasanya sih mungkin masih masuk akal ya, tapi tentu tidak untuk bagian gantung dirinya. Sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan, terima kasih sudah menonton channel Tahukah Kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.